Shalom, jumpa lagi di hari yang baru ini. Kita bersyukur. Mari kita akan renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan lagi hidup yang Engkau beri. Kami hendak renungkan firman-Mu sebagai landasan dalam hidup kami. Buka hati kami Roh Kudus dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah belajar berkorban dari Maria. Belajar berkorban dari Maria. Nah, kita tahu Maria, dia bukan wanita yang hebat dalam arti superwoman atau wonder woman. Ya, kalau dia superwoman, wonder woman, maka ya apalah artinya ya segala pengalaman dan semua yang dia alami. Orang akan berkata ya wajar saja kan. Namanya dia wanita superwoman kan, wonder woman. Iya kan? Itu berarti ya tidak ada gunanya, ya kan? Karena dia punya kekuatan yang luar biasa. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Maria adalah wanita yang biasa saja seperti pada umumnya. Ada wanita-wanita yang lain juga sebenarnya yang sama. Karena menurut ya tradisi Yahudi, ya wanita-wanita Yahudi ya pasti perawan, pasti masih gadis. Dan banyak sekali seperti Maria. Tetapi yang ditekankan di sini adalah Maria mendapatkan kasih karunia. Berarti apa? Ini dari pihak Allah. Ini namanya prerogatif Tuhan. Allah berkenan memilih siapa yang dikehendaki dan Tuhan memilih Maria. Nah, menariknya di sini adalah Maria wanita biasa tetapi dia menjadi luar biasa karena apa? Dia mau berkorban. Dia mau berkorban untuk lahirnya juru selamat. Setidaknya ada 3 hal yang kita bisa belajar dari Maria. Yang pertama, Maria mengorbankan kenyamanannya untuk Tuhan. Maria mengorbankan kenyamanannya untuk Tuhan. Nah, kita tahu bersama pada waktu itu, ya ketika malaikat Gabriel bertemu dengannya, ya, Maria sedang bertunangan dengan Yusuf. Kita bisa bayangkan bagaimana suasana hati Maria dan Yusuf kala itu pastinya. Ya, kita tahu ya sebagai pengantin atau sebagai pasangan yang muda-mudi ya pasti berbunga-bunga, lagi sedang jatuh cinta dan begitu menanti waktu nanti ketika mereka menikah. Wah, begitu pasti romantis ya. Nah, inilah yang sesungguhnya yang dirasakan Maria di saat-saat seperti itu ya. Dia memikirkan sesuatu yang indah kelak, sakral nanti pernikahannya pasti menyenangkan ya. Namun mimpi dan harapan serta penantiannya haruslah pupus seketika. Kenapa? Karena ia sudah harus mengandung sang juru selamat dan harus memikirkan bagaimana cara ya agar supaya ya orang-orang terdekatnya, orang tuanya, keluarganya, tetangganya ya dan termasuk Yusuf supaya tidak tahu kalau ia mengandung. Wah, betapa sedih ya. Tapi Maria melakukan, dia mengorbankan kenyamanannya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Maria mengorbankan harga dirinya untuk Tuhan. Maria mengorbankan harga dirinya untuk Tuhan. Alkitab berkata Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan. Artinya Maria adalah seorang perawan. Maria rela harga dirinya yang di mata keluarga, masyarakat, bahkan Yusuf sendiri adalah seorang perempuan perawan. Artinya apa? Inilah lambang kesucian. Seorang yang baik-baik untuk seketika harus menanggung malu, harus menanggung aib, noda dan hujatan karena mengandung. Bayangkan ya, harga dirinya begitu suci, begitu dianggap begitu orang baik-baik, tapi seketika harus menanggung aib karena ya mengandung. Nah, ini dia mengorbankan harga diri ya. Dan yang ketiga, Maria mengorbankan nyawanya untuk Tuhan. Kita tahu bahwa bagi orang Yahudi yang hidup dalam hukum Taurat dan tradisi Yudaisme, kalau seseorang perempuan apalagi didapati mengandung sebelum pernikahan, ya hukumannya apa? Konsekuensinya apa? Yaitulah dihukum dan hukumannya adalah dirajam dengan batu sampai mati. Nah, terlebih lagi kalau dia sudah bertunangan dan tunangannya tidak tahu.
pasti sangat berat hukumannya. Tentulah kita dapat bayangkan bagaimana suasana hati dan jiwa Maria ya kala itu. Betapa dia harus menerima dan melewati semua proses itu dengan air mata ya, dengan penuh ya beban dan kesusahan, kesesakan dan penderitaan. Nah, saudara, itulah yang dilakukan Maria. Dia berkorban kenyamanannya, dia mengorbankan harga dirinya, dia mengorbankan yang namanya nyawanya sekalipun. Dan saudara, semua itu dia bisa lakukan. Tentu bukan karena dia mampu, tetapi karena dia mau. Dia mau menerima itu. Di atas dasar apa? Kesadaran, dan di atas kesadaran karena apa? Dia sadar dia adalah hamba Tuhan. Ini penting. Dikatakan dalam Lukas 1 ayat 38. Dikatakan bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Inilah sesungguhnya dasarnya yang membuat dia rela dan berani berkorban. Karena dia tahu siapa dirinya. Dia adalah milik Tuhan. Dia adalah ciptaan Tuhan. Dia hanyalah hamba Tuhan. Maka kalau Tuhan memberikan kesempatan, kepercayaan, dan anugerah karunia, sekalipun itu sulit, sekalipun itu mustahil, sekalipun tidak mungkin, sekalipun itu hina, aib, tapi dia percaya Tuhan tidak pernah mempermalukannya. Tuhan tidak akan pernah membuat dia kecewa. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan akan memakai dia, akan memberkati dia melalui semua hal yang akan dialami. Maka mari saudara, pesan Natal ini juga ada setiap kita. Mari kita menjadi orang Kristen yang berkorban untuk apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita berbuat untuk Tuhan. Walaupun kita harus rela meninggalkan kenyamanan kita, harga diri kita, bahkan nyawa kita pun. Percayalah, Tuhan tidak pernah mengecewakanmu. Dia akan memakaimu dahsyat dan luar biasa di dalam dan melalui perkara-perkara. Karena itu, terimalah berita Natal ini dan belajarlah dari Maria tentang pengorbanan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sungguh boleh menguatkan kembali kami di masa Advent ini, agar kami belajar dari seorang wanita yang hebat. Itulah Maria. Bukan karena dia luar biasa, karena dia superwoman atau wonder woman, tapi dia orang yang biasa-biasa. Tapi dia mau menerima ketaatan dan sungguh total untuk sungguh taat melakukan firman. Ajar kami untuk hidup seperti Maria, berkorban untuk sebuah pekerjaan yang mulia. Terima kasih Tuhan, teraikanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Shalom.